lagi. mulai apa balik lagi lah ke ininya kita, habitnya kita bermusik. Ya, Jadi sejarahnya itu kalian tuh terbentuk kapan dan di mana? ya flashback sedikit. 13 tuh awal terbentuknya tuh 2006 ya. Ya, kalau nggak salah. 2006. 2006 atau 2007 Awalnya gitu. tuh ada Bobon, Ruday ya? Bobon, Ruday, Renat, Eca, dan Dukun. almarhum Radityan Akbar dan Dukun Ya, berenam. awalnya berenam. 5 band normal sama 1 keyboard kan. Karena 13 harus ada synthesizer-nya dan keyboardnya. Kalau nggak 13. Kenapa terpin? Nah, jadi dulu tuh namanya Devil May Cry. Devil May Cry itu diambil dari game. Terus ngeband belum lama gitu kalau nggak salah ngebandnya. Udah kalau nggak salah udah sempet ngeluarin karya, gue lupa atau cuman nge-cover di YouTube, dikirimin surat sama Devil May Cry-nya. Oh, itu Ya, namanya. ya, mungkin karena mereka bisa nyaring nama atau apa gitu ya. Ya udah dikirimin itu, ya udah diputusin ganti nama apa ya gitu. Waktu itu mikir, sial banget deh ini kayaknya, ya udah sekalian nama yang bikin sial aja gitu. Kan 13 tuh identik dengan Angka sial kan. Bukannya malah sial, malah jadinya Malah rame. Iya, rame. Berarti di tahun berapa tuh dapet surat teguran? Nah, itu masih di tahun yang sama sih, di tahun pembentukan 2006-2007 gitu, nggak terlalu lama kok. Terus akhirnya jalan gitu. Akhirnya udah kedapet 13 ya udah 13 terus sampai sekarang. Berarti artinya lebih kesialan dong. Iya. Awalnya niatnya kayak ya udah sekalian aja nih sial banget kan sampai bikin band, bikin nama terus dikirimin surat. Ya udah sekalian aja nama bandnya angka sial gitu. Nah itu udah menghasilkan karya dong di tahun itu. Udah ada single kalau nggak salah waktu itu. Kayak jadi kebetulan tuh gue sama 13 itu berasal dari tempat yang sama. Jadi beberapa member 13 itu adalah band gue yang lama, tapi bukan di 13 gitu loh. Kita di satu studio, satu tempat nongkrong yang sama, waktu itu di studio musik kayak gini, di Kelapa Gading. Jadi gue tahu teman-teman gue bikin band 13 gitu. Itu ada gue, cuman gue nggak ikut di band 13 aja waktu itu, kita cuman berteman aja. Sampai ada berita dia kirimin surat segala macam ya, jadi gue juga tahu juga gitu. Ya seingat gue waktu itu emang udah ada single pertama, tapi gue lupa judulnya apa. Kalau nggak salah sih Grandma's Farewell Party kalau nggak salah deh. Dan itu langsung nih nggak bisa nih ininya namanya pakai Devil May Cry karena udah ada trademarknya gitu. Nah ketika udah nama 13 itu gimana tuh untuk ngeracik musiknya atau memang udah ada perubahan? Dari awal itu memang kita udah menuju waktu itu 13 udah menuju ke satu reference gitu. Jadi waktu itu memang dengerinnya adalah Horse the Band, terus Enter Shikari, terus TDWP gitu-gitu. TDWP pada saat itu ya. Karena beda banget sekarang sama yang sekarang kan. Kalau Enter Shikari masih lumayan sama lah gitu, masih ada benang-benangnya. Jadi ya emang udah mau menuju ke arah sana gitu waktu itu, dan kebetulan memang di teman-teman Killing Me Inside, terus di siapa lagi waktu itu ya, P.W. Gaskin sebelum mulai deh kalau nggak salah. Sweet S ya? Sweet as Revenge. Itu tuh nggak ada yang ke arah situ gitu, masih ke arah post hardcore atau emo gitu kan, belum ada yang pakai instrumen keyboard, belum ada yang pakai instrumen synthesizer gitu. Jadi emang si 13 biar beda yuk gitu. Jadi ya memang dari Devil May Cry sampai 13 emang udah pengennya ke situ gitu. Lanjut pas 13 ya udah dilanjutin gitu. Ada sentuhan-sentuhannya. Betul, ternyata animonya rame, pasarnya ada gitu. Jadi kayak mungkin waktu itu juga anak-anak pendengarnya juga membutuhkan satu aliran. Kan lagi rame banget tuh band-band keras lah ya, band-band side stream yang keras tapi fashion gitu. Waktu itu kita ngomongnya anak fashion gitu. Ya kan, karena rambut polem apa segala macem gitu loh. Wah tiba-tiba kok bisa nih ada instrumen keyboard gitu, ada instrumen synthesizer, ada instrumen di mana harusnya nggak di situ tapi ada di situ gitu. Terus ya udah jadi malah jadi doyan gitu.
Berarti Ramai banget. waktu itu bikin udah ada berapa lagu tuh? Selain yang booming itu. Kalau udah ada berapa lagunya sih gue kurang tahu ya. Cuman yang pasti sih awal boomingnya itu karena si satu lagu itu sih seinget gue ya. Karena si Grandmas itu booming banget waktu itu. Nah habis itu nggak lama, gue nggak tahu sih berapa lama, mungkin jeda setahun nih kalau nggak salah. Itu langsung album pertama mereka. Tahun berapa? Ah itu lupa tuh gue. 2008, 2009 gitu kalau nggak salah. Kanan. It's all about French music, friendship. Ya, yang kuning ya. Yang kuning itu. Nah itu personilnya masih itu juga. Masih 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 itu lengkap. Masih 6 piece itu. 6 piece potongan dong. Iya. Betul. Sekarang udah tinggal berapa? 4. Tinggal satu yang asli dari awal banget nggak pernah keluar ya, Bobon. Oh gitu ya. Heeh. Nah itu kenapa yang lainnya keluar tuh? Kalau Mungkin lebih enaknya langsung ke nggak masing tahu ya. Iya. Cuma maksudnya gue tuh berteman dari kecil sama almarhum drummernya dulu. Kebetulan dia juga keluar, kayak lo kenapa keluar gitu. Kalau dia sih ngerasa waktu kalau kita ada session curhat di kamar sebelum tidur gitu, ya waktu itu si Radit merasa kayak kok dia pengen musiknya udah nggak di situ lagi gitu, sebagai seorang drummer ya gitu. Jadi makanya dia putuskan buat nyari genre lain gitu yang nggak bisa dia temukan di Tertin. Itu kalau Radit sih. Kalau yang lain jujur gue kurang mengetahui juga ya. Mungkin kalau Renat juga ya rata-rata sih nggak terlalu jauh ya. Mungkin udah di kelas atasnya, cuman mungkin beda lagi ya. Bisa jadi, Ya. Atau memang mungkin ada masalah masing-masing gitu loh. bisa jadi juga Nah gitu. itu di album yang pertama itu sama label siapa? Dirilis apa sendiri? Nah itu gue lupa. Kayaknya masih independen deh. Independen deh. Masih. Kalau dulu soalnya label tuh lebih ke jatuhnya sponsorship ya. Iya. Iya. Jatuhnya kayak ya dia bisa ngebantuin ngebuat album gitu. Tapi bukan bertindak sebagai label, distribution, and apa namanya, ya gitulah pokoknya ya jatuhnya sponsorship sih, ngedanain kita bikin album, terus brand mereka masuk di cover kita gitu, di merchandising kita, terus sampai situ aja sih paling ininya. Lalu mulai totalnya itu di album keberapa atau memang di tahun berapa tuh? Maksudnya total nih? Maksudnya? Iya total kecimpung ya kan udah tinggal satu tuh, yang lainnya pada keluar tuh. Nah itu keluarnya kita nggak langsung Iya, semua gitu, nggak satu-satu. Cuman ada start fasenya. mulai pergantian itu di kurang lebih 2009 atau 2010. Itu mulai Epidemic ya. Epidemic tuh udah mulai Epidemic tuh udah dia udah masuk. di tahun itu gue masuk. Album kedua. Karena kan pas yang Rudai pindah cabut, Rudai cabut itu juga saat itu gitaris juga udah cabut ya. Iya, Sebelum gitaris Rudai kedua. sebelum Rudai ada gitaris duanya cabut dulu, baru Rudai cabut. Nah pas saat Rudai cabut itu mulai gue masuk, terus si Jody bareng gak sih? Iya, jadi gitaris cabut, oke. Hmm. Keyboardis cabut ini nih mewakilkan dua instrumen gitu. Vokal, clean dan keyboard gitu. Nah, untuk menggantikan satu orang ini dibutuhkan dua orang, yaitu Iya, Epong dan Jody waktu itu. iya. Gitu. Tapi Jody belum main bass ya, dia masih nyanyi aja. Nyanyi doang. Waktu saat album Epidemic Epidemic gitu. Cuma orangnya jadi 5. 5. Karena jadinya satu gitar aja lah gitu. Toh udah ada satu vokalis, jadi ada 2 vokalis kan, satu scream, satu clean, dan satu keyboard, jadi ya Oh udah. iya, yang Jakarta lagunya ya. Jakarta Story, iya, Epidemic tuh emang peak-nya Tertin sih menurut gue. Iya ada 2 vokalis ya itu. Itu ada 2 vokalis. Satu clean, satu scream. Makanya gue lihat itu, gue nanya sama teman gue yang bocah juga tahu Tertin. Iya, tapi mungkin terkenalnya Jody tuh main bass. Iya. Oh pada masa itu. Jadi memang nggak lama setelah masa itu tuh basisnya Basisnya juga keluar. Basisnya keluar, terus kayak ternyata Jody bisa main bass. Iya, dan jadi cuman berempat ya. Iya ya udah, Iya. Jody main bass sambil nyanyi aja waktu Iya. itu. Gitu. Akhirnya cuman berempat. Nah itu kan kalian udah lama Berlima, dari berlima. 2010 Berlima ya, ya terakhir ya. Dari Epidemic. Iya album. Wah lupa lagi gue. Kenapa gimana? 10 itu udah dari 2009 10 udah lama ya. Udah lama sih kayaknya. Hmm. Setelah itu udah ada lagi. Enggak, itu Epidemic tuh
masa paling lama album sampai ke berikutnya. Kurang lebih 4 tahun mungkin Epidemic tuh. Jadi abis Epidemic tuh ada Single-single sih ada yang single, collab ada sama collab High, sama High gitu-gitu lah, Iya, tapi iya. masih ngebawa Epidemic. gitu, belum totally baru gitu. Paling nge-cover gitu-gitu lah. Nah, kalian ini mulai total untuk berkaryanya itu kapan? Ibaratnya kan kemarin digandeng, terus kan Gandeng. dari Epidemic, dari High, Ah. segala macam cover. Nah, kalian totalnya itu berkaryanya itu kapan? Oh, itu dari album Kuning udah lagu sendiri sebenarnya. Hmm. Itu udah full album. Cuman Maksudnya bukan digandeng sih, kita collab. Kadang kita ada beberapa yang menawarkan collab, kita ya jalanin gitu sebagai iya. aktivasi aja. Jadi memang udah Kalau totali ya bilang total dari awal pasti total lah. udah lagu sendiri. Kalian udah ada berapa album sih? Enggak. Jadi satu album Kuning, Epidemic, Undead, sama Aksi itu album full. Iya. Sisanya EP itu ada berapa? 3. EP High, EP yang kemarin, Undead tuh EP juga deh kalau nggak salah. Iya, total mungkin ya kalau digabung EP dan album full 6 sampai 7 lah. Apa 6 ya? Lupa. 5 sampai 6 gitu. Nah ini kan Luruh. Ya. Itu yang baru tuh. Ya, sekarang baru ngeluarin Luruh. Single baru. Luruh itu ngapain? Dan apa itu Luruh? Nah, Ngapain mau? jujur li, kita kurang ya yang sebetulnya yang tahu itu si vokalis yang nggak datang hari ini. Sejarahnya Luruh tuh tentang apa? Cuman kurang lebih itu kalau gua nggak salah ya, Luruh tuh lebih ke menceritakan kehidupan seseorang sih. Jadi bahwa ya lu mau jadi apa nih di hidup ini gitu. Ya nggak sih? Iya, jadi sebenarnya sih makin kesini isi lagu dari Tertin juga makin dewasa ya isinya gitu. Maksudnya yang dulu kita masih ngomongin tentang keluh kesah kita gitu, kecemasan kita. Kalau sekarang tuh udah lebih mempertanyakan Arti hidup. gitu. Iya, bener.